Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah istri kesepian, bagian 42. Lina merasakan seperti tersengat aliran listrik, tubuhnya menegang. Ia mengerang panjang menekuk jari-jari kakinya, saat sampai di puncak kenikmatan. Seketika tubuhnya melemas, sama sekali tak ada tenaga. Trian menggendong wanita itu keluar dari ruangan bilas. Diambilnya bathrobe, dan memakaikannya pada Lina yang masih basah. Sementara, ia hanya melilitkan handuk di pinggangnya. Ia memindahkan Lina ke atas ranjang, tampak Janu masih terlelap di sana. "Kamu belum mengeringkan rambutmu, jangan tidur dulu," cegah Trian, saat Lina hendak memejamkan mata. "Aku lelah," ucapnya singkat dan mengabaikan kata-kata Trian. Ia benar-benar sangat lelah. Ia juga sedikit kesal kepada Trian, karena lelaki itu yang membuatnya kelelahan seperti itu. Trian mengalah, ia mengambil pengering rambut yang disediakan di sana. Dengan telaten ia mengeringkan rambut Lina yang masih basah. Sesekali ia usap kepalanya dengan lembut. "Aku rasa kamu harus mulai olahraga, sayang. Apalagi kita mau menikah," kata Trian menyarankan. Lina semakin merapatkan matanya, ia berpura-pura tidak mendengarnya. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana nanti setelah mereka menikah. Mengingat Trian yang begitu aktif dan agresif, setiap berkenaan dengan urusan ranjang. Lina mengerjap-ngerjapkan matanya. Pemandangan pertama yang ia lihat seorang lelaki tampan, yang tengah berbaring menatap dirinya sembari tersenyum. Ia hampir lupa, jika semalam tinggal di satu kamar hotel dengan Trian. "Selamat pagi," sapa Trian. Lina meraba-raba samping kanan kirinya, ia melebarkan mata menyadari Janu tidak ada. Janu sedang mandi, dia tidak hilang. Perkataan Trian melegakan perasaan Lina. "Bagaimana tidurmu? Apa nyenyak? Apa badanmu ada yang sakit?" tanya Trian, sembari mengusap lembut pipi Lina. Lina memasang ekspresi kerum di wajahnya. Ia mengingat kelakuan Trian, yang membuatnya kelelahan semalam. "Ayo bangun, mandi. Setelah itu kita sarapan," pinta Trian. "Atau perlu aku mandikan?" "Tidak," jawab Lina refleks. Trian tertawa. Ia tahu, wanita itu masih kesal padanya. "Atau kamu mau sarapan pisang dulu?" goda Trian, sembari menunjuk ke tubuh bawahnya. Lina langsung memiliki tenaga untuk bangkit dari ranjang. Ia lemparkan bantal dengan keras, tepat mengenai wajah Trian. Ia lantas berjalan ke arah kamar mandi. Tampak Janu yang baru saja keluar dari sana. "Ibu, aku sudah mandi," ucap Janu saat melihat ibunya. Lina mengembangkan senyum. "Minta tolong ayah untuk memakaikan baju, ya?" "Ibu mau mandi dulu," kata Lina, seraya mencium pipi anaknya. Janu mengangguk, langsung menuju Trian. Lina lantas langsung masuk ke dalam kamar mandi. Tak mau terulang kejadian semalam, ia mengunci pintu kamar mandi dari dalam. Ia menghela napas lega, bisa menikmati mandinya dengan tenang. "Di sini kan, rumahnya?" Trian menghentikan mobil di depan sebuah rumah tua, yang menurut informasi adalah rumah Lina. Ia sendiri terkejut, melihat kondisi rumah yang sangat memprihatinkan, jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Lina masih tertegun, memandangi rumah penuh kenangan itu. Ia tidak menyangka kondisinya semakin jelek, seperti tidak pernah dirawat sama sekali. 7 tahun lalu, rumah itu bisa dikatakan sangat layak huni, karena dirinya rutin memberikan uang untuk renovasi. Rumah itu lebih pantas menjadi rumah terbengkalai. Dinding yang ditumbuhi lumut, retak-retak, genting yang jatuh, serta halaman yang dipenuhi dengan rerumputan liar. "Ini rumah siapa? Kenapa jelek sekali?" celetuk Janu dengan polosnya. "Ini rumah kakek Buyung dan nenek Ratih," jawab Trian. Janu mengernyitkan dahi. "Tapi kenapa rumahnya jelek seperti rumah hantu?" "Janu, nanti tidak boleh bicara seperti itu, ya? Kakek dan nenek bisa sedih mendengarnya." "Janu harus jadi anak baik dan berkata yang baik," tutur Trian. "Bahaya sekali jika membiarkan Janu berkata apa adanya. Apalagi ia belum tahu bagaimana sikap kedua orang tua Lina terhadapnya nanti."
Janu mengangguk setuju. Ia menurut saja kepada ayahnya, yang sudah mengarahkan sorot mata tajam. Jadi bagaimana? Apa kita akan turun? Tanya Trian memastikan. Ia lihat Lina tampak ragu. Apa kita pergi saja, ya? Trian membulatkan mata mendengar ucapan Lina. Sia-sia saja perjalanan jauh yang telah mereka tempuh, jika Lina malah ingin pulang. Ayo kita turun untuk menyapa orang tuamu. Ajak Trian memastikan. Ia lebih dulu turun dari mobil. Ia mengambil sebuah tas, yang sudah dipersiapkan sebagai oleh-oleh. Ayah, gendong. Trian merentangkan tangannya, membiarkan Janu bergelayut dalam gendongannya. Sementara, Lina masih belum mau turun. Ia membukakan pintu. Ayo keluar. Pinta Trian setengah memaksa. Terpaksa Lina turun. Ketiganya lantas berjalan, memasuki pekarangan rumah yang kelihatan sepi itu. Loh, Kak Lina. Lina menghentikan langkah saat mendengar suara seruan dari arah kebun samping. Seorang lelaki berpakaian lusuh, berjalan tergesa-gesa mendekat ke arah mereka. Itu Rama, adik yang sangat Lina sayangi. Melihat kondisi Rama yang sekarang kurus dan lusuh, membuat hatinya terenyuh. Susah payah ia perjuangkan agar adiknya bisa berkuliah, tapi akhirnya jadi seperti ini. Lina tak bisa membendung air matanya. Ia memeluk tubuh kurus adiknya, sembari menangis terseduh-seduh. Tidak peduli pakaian adiknya itu kotor. Betapa ia merasa bersalah, membuat adiknya menjadi seperti itu karena keegoisannya. Rama tertegun. Bingung, tiba-tiba kakaknya memeluk sembari menangis. Padahal ia sedang merasa sangat senang, sang kakak akhirnya mau pulang. Ia memandangi Trian, yang menggendong anak kecil yang tak dikenalnya. Ia menepuk pelan punggung kakaknya, yang bergetar karena menangis. Sudah, Kak. Sudah, ayo kita masuk ke dalam. Bapak pasti senang kalau tahu kakak pulang, ucap Rama berusaha menenangkan. Kak Trian kenapa ada di sini juga? Tanya Rama heran. Trian tersenyum. Aku ingin mengenalkan anakku kepada kalian. Rama memicingkan sebelah alisnya, ia tak mengerti apa maksud lelaki itu. Aneh saja, orang datang ingin mengenalkan anaknya, padahal hubungan keluarga mereka sejak dulu kurang baik. Rama. Airnya belum mengalir. Suara dari arah rumah mengalihkan perhatian mereka. Lina terkejut. Melihat seorang lelaki tua, keluar mengenakan tongkat dengan langkah perlahan. Ayahnya begitu terlihat tua, padahal 7 tahun yang lalu masih tampak sehat. Bahkan rambutnya hampir rata dengan uban. Bapak! Lina berlari menghampiri ayahnya. Tangisannya kembali pecah saat memeluk ayahnya, ia menangis sesenggukan. Kembali, rasa bersalah meliputi dirinya. Ayah yang sangat dihormatinya, disayanginya, kenapa kondisinya memprihatinkan. Pak Buyung tidak menyangka, putrinya sudah pulang. Rasanya seperti mimpi. Setiap hari, ia hanya bisa mendoakan putrinya bisa hidup dengan baik. Ia sadar, tidak bisa menjaga putrinya dengan baik. Bapak, Bapak. Lina terus menangis sembari memanggil ayahnya. Ia tak kuasa berkata-kata, seringan mengucapkan maaf atau mengungkapkan kerinduannya. Pertemuan kembali setelah 7 tahun, benar-benar membuat Lina merasa emosional. Ia tak bisa menghentikan tangisannya, seolah dengan menangis ia sedang meluapkan emosi, yang terpendam selama 7 tahun ini. Ayah, kenapa ibu menangis? Tanya Janu heran. Trian memberikan isyarat, dengan meletakkan jari telunjuknya di mulut. Janu langsung paham, jika ia dilarang berbicara. Sejak tadi, anak itu tampak keheranan. Ibunya memeluk orang-orang yang menurutnya jelek dan kotor. Rumah itu juga sangat jelek. Janu sebenarnya tidak mau ke sana, dia takut dengan rumah itu. Tapi, ayah dan ibunya seperti ingin masuk ke sana. Walaupun rumah itu jelek, Janu tidak boleh bicara apa-apa. Matanya melirik ke arah lelaki di samping ayahnya. Lelaki kurus yang tadi dipeluk oleh ibunya, ia penasaran siapa orang itu. Untuk apa kamu pulang? Sudah benar kamu pergi dan tidak usah kembali. Suara umpatan dari dalam rumah, kembali mengagetkan Lina. Ibunya berdiri di ambang pintu, memperlihatkan ekspresi kekesalan.
Penampilannya lusuh dengan rambut acak-acakan. Dilihat dari wajahnya yang dipenuhi abu, ia rasa ibunya sedang memasak dengan tungku. Dasar anak durhaka. Berani-beraninya kamu menginjakkan kaki lagi di rumah ini. Lina sudah menduga, ibunya masih marah dengan keputusannya. Ia juga sadar diri, bahwa tidak seharusnya ia pulang, karena dulu ibunya sudah mengusirnya. Ibu, jangan marah-marah dulu. Lina ini pasti lelah, biarkan dia masuk dan beristirahat di dalam dulu, kata Pak Buyung bijak. Untuk apa? Paling dia pulang juga ada maunya. Rati melipat tangannya di dada, sambil membuang muka. Tak sudi memandang wajah anak yang ia anggap sebagai pembawa sial. Gara-gara Lina nekat bercerai dari Rudi, kehidupan keluarganya menjadi hancur. Usaha kecil-kecilan yang selama ini menjadi andalan, untuk hidup langsung bangkrut dalam sekejap. Mereka juga tidak kuat membiayai kuliah Rama, hingga akhirnya harus berhenti kuliah. Barang-barang di rumah, satu persatu habis terjual demi bisa makan. Rama terpaksa menjadi kuli bangunan, karena tidak ada orang yang mau menerimanya menjadi karyawan. Itu saja masih kurang. Pak Buyung dan Rati kerja serabutan, apapun itu dilakukan asalkan bisa makan. Bahkan jika harus memasak sayuran liar, di pekarangan juga dilakukan saking melaratnya. 7 tahun mereka bertahan hidup dalam kesengsaraan. Semua disebabkan oleh anak kurang ajar, dan tidak tahu diri yang menghilang tanpa kabar. Ratih tidak akan melupakan kekesalannya kepada anaknya sendiri. Selamat siang, Pak Buyung. Bu Ratih. Trian berjalan mendekat, sambil membawa Janu dalam gendongannya. Kehadiran Trian baru mereka sadari. Apa kabar, Pak Buyung, Bu Ratih? Tanya Trian hangat. Ya, seperti yang kamu lihat sendiri, Trian. Seperti ini keadaan kami, jawab Ratih, dengan nada yang masih terdengar kesal. Ia memang masih kesal dengan Lina. Tapi, ia juga merasa malu karena keberadaan Trian di sana, yang tidak disangka-sangka. Ibu Ratih, ini saya bawakan oleh-oleh dari Singapura. Ada pasta, coklat, dan bakwa. Mudah-mudahan Ibu Ratih suka. Trian memberikan paper bag yang dibawanya kepada Ibu Ratih. Wanita tua itu tampak keheranan. Tiba-tiba saja ada tamu memberikan oleh-oleh. Oh ya, saya juga membelikan kalung merlin, soalnya sepertinya cocok untuk ibu. Katanya si kadar emasnya tinggi, dan kualitasnya terbaik nomor 3 di dunia. Trian menyerahkan sebuah kotak perhiasan berwarna biru. Rati menerimanya sambil tercengang keheranan, rasa penasaran membuatnya membuka kotak tersebut. Benar saja, di dalamnya ada kalung emas, dengan liontin bentuk patung Merlin. Bukan hanya Rati saja yang terkejut, tapi semua orang di sana. Bahkan Lina juga tidak tahu, Trian akan membawakan hadiah untuk ibunya. Ibu Ratih, saya jauh-jauh datang bersama Lina kemari, ingin membahas sesuatu yang penting. Bolehkah kita berbicara di dalam? Tanya Trian memastikan. Rati menjadi sangat canggung, ia bingung harus bersikap seperti apa. Awalnya dia memang sangat marah dan emosi, melihat kepulangan Lina. Tapi, setelah disodori hadiah semacam itu, entah mengapa emosinya langsung mereda. Ya, boleh-boleh saja. Tapi sebenarnya ibu malu, karena rumah kami sangat jelek, kata Ratih. Tidak apa-apa. Kalau ibu mau, nanti bisa saya perbaiki supaya jadi bagus, jawab Trian percaya diri. Ratih tertawa kikuk. Aduh, aduh. Trian ini ada-ada saja. Kalau begitu, ayo masuk dulu. Ratih dengan semangat mempersilahkan Trian masuk. Trian meraih tangan Lina, agar ikut masuk bersamanya. Pak Buyung dan Rama juga ikut masuk ke dalam. Maaf, ya, kami tidak punya sofa untuk duduk. Tidak apa-apa kan, kalau duduk lesehan di karpet? Ucap Ratih gelagapan. Iya, Ibu, tidak apa-apa. Rumah itu benar-benar kosong. Di ruang tamu hanya ada karpet usang, yang sepertinya sudah biasa dipakai. Ibu ke dapur dulu. Pamit Ratih ngaleos. Jangan kaget ya, Kak. Barang-barang di rumah ini sudah habis dijual, kata Rama. Dulu kakak yang rajin mencicil isi rumah. Setelah kakak pergi, ibu rajin menjual-jual barang di rumah, sambung Rama. Tidak apa-apa,
Yang penting kalian semua sehat, tutur Lina. Ia kembali mengarahkan pandangan ke sekeliling, mengamati tempat dulu ia tumbuh dan besar. Segala beban dan kesulitan yang pernah ia rasakan, selama hidup sendiri, rasanya tidak ada artinya melihat kondisi itu. Ia yakin, keluarganya jauh lebih susah daripada dirinya. Kamu tadi sedang apa, Rama? Kok kelihatannya penampilanmu berantakan? Tanya Trian. Ah, aku. Hahaha. Tadi aku sedang memperbaiki pipa air yang bocor di samping, jawab Rama. Bapak kenapa jalannya pakai tongkat? Bapak sakit apa? Tanya Lina heran. Asam urat Bapak sedang kambuh, Nak. Jadi agak sakit untuk jalan. Oh, iya. Anak Kak Lina mana? Tanya Rama tiba-tiba. Lina dan Trian saling berpandangan. Lina mengambil Janu dari pangkuan Trian dan memangkunya. Ini anakku, namanya Janu, ucap Lina memperkenalkan putranya. Lah, katanya tadi anaknya Kak Trian? Rama terlihat bingung. Begini. Trian menyentuh lengan Lina. Memberikan isyarat, agar Lina tidak meneruskan perkataannya. Kedatangan saya ke sini, terus terang ingin melamar Lina. Jadi, kalau disetujui, nantinya saya akan menjadi ayahnya Janu, ucapnya. Ini serius, kamu mau melamar Lina? Ratih yang datang dari arah dapur, mempercepat langkah sembari membawa jamuan yang dibawanya. Ia terlihat antusias ketika mendengar perkataan Trian. Raut wajahnya langsung berubah ceria. Lina menghembuskan napas dengan berat. Entah mengapa, melihat respon ibunya seperti itu, membuatnya beranggapan jika ibunya masih saja mata duitan. Meskipun ia memang ingin menerima Trian karena keputusannya. Tapi dengan sikap ibunya seperti itu, menjadikannya malas untuk menerima pinangan dari siapapun. Ia tidak ingin membuat orang lain merasa dimanfaatkan dengan sifat ibunya. Jangan sampai terulang lagi, seperti dulu Rudi masih suaminya. Ibunya tidak peduli tentang apa yang dia rasakan. Asalkan uang lancar dari pihak lelaki, anaknya disiksa juga tidak masalah. Tentu saja serius, makanya saya jauh-jauh datang ke sini, kata Trian dengan mantap. Ratih mengembangkan senyuman lebar. Mertua mana yang akan menolak jika mendapatkan menantu tampan dan kaya raya seperti Trian? Dalam bayangannya, kehidupannya yang sengsara akan menjadi bahagia. Jika Trian benar-benar mau menikahi putrinya. Trian, kamu yakin? Lina itu janda, bahkan sudah punya anak. Bagaimana nanti pendapat orang tuamu? Tanya Pak Buyung penasaran. Berbeda dengan istrinya. Pak Buyung merasa heran jika Trian mau menerima putrinya. Apalagi, tingkat perekonomian keluarga mereka jauh berbeda. Ibu saya sudah setuju. Karena itu, saya memberanikan diri untuk datang ke sini, meminta restu Bapak dan Ibu. Kalau diizinkan, saya akan secepatnya menikahi Lina. Tutur kata Trian, terdengar bijak dan dewasa. Bukannya Kak Trian sudah punya istri, ya? Namanya Kak Dara, kan? Tanya Rama memastikan. Memangnya kenapa kalau sudah punya istri? Lelaki kan boleh memiliki beberapa istri. Asalkan bertanggung jawab terhadap kakakmu, ya tidak apa-apa. Ratih memukul lengan Rama, ia kesal mendengar anak bungsunya bicara seperti itu. Bersambung.